Nah, apa ya? Oh, share screen. Bentar ya. Saya share screen. Oke. Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Bentar ya. Ini tak saya sembunyikan. Oke. Iya, bentar ya. Pertama, gambarkan diagram stem plot. Saya gambarkan di sini ya. Kan seperti kita tahu bentuknya kayak gini. Dimana di sini adalah stemnya. Ini sorry, diagram stem leaf, kurang kata leaf. Ini di sini daunnya. Nah, ini bisa kalian gambarkan kayak gini. Ini 0. Nah, yang dia nggak ada puluhannya. Jadi kayak misal 8,5, 8,6, 9,4, kayak gini. Terus yang puluhannya 1. Yang angka puluhannya 1. Berarti kan ada 12,8, 3,9, 4,5, 7,9, 9,2. Terus yang puluhannya 2. Puluhannya 2, misal ada berapa aja ya? 20,4, 20,7, dan seterusnya. Lalu yang puluhannya 3. Puluhannya 3 ada 31,9, 38,1, dan seterusnya. Terus yang puluhannya 4, puluhannya 5, 6, 7, terakhir yang puluhannya 8. Terus di sini kalian tuliskan berapa jumlahnya. Seperti itu. Misal kalau yang ini jumlahnya 3, yang ini 5, dan seterusnya. Kalau ini sebenarnya banyak yang benar sih. Apa diagram stem leaf kan cuma gambarin aja kan. Yang penting harus teliti, liatin satu-satu. Ini banyak yang benar. Yang kedua, ini banyak yang enggak banyak sih. Ada yang benar, ada yang salah. Gambarkan diagram box plot. Di mana box plot itu kan bentuknya gini ya. Ya nggak sih? Ya. Di sini adalah Q1, di sini Q2, di sini Q3, di sini Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Yang ini Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Di mana IQR sendiri sama dengan Q3 dikurangi Q1. Jadi kunci dari box plot itu kalian harus bisa cari Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dan Q3-nya berapa.
Nah, banyak yang, nggak banyak sih, ada beberapa yang kurang tepat Q3-nya. Jadi, ada yang jawab itu, ini kan total datanya kalau saya hitung, total datanya itu ada 30 ya. N-nya sama dengan 30. Nah, ada yang menjawab Q1-nya itu adalah 30 kali 1/4. Padahal bukan 7,5 gini, bukan. Q1-nya adalah data ke 1/4 N. Kalau dalam hal ini berarti data ke 7. Data ke-7, di mana data ke-7 itu kalau kalian ngurutin ya, ada di 19,2. Jadi Q1-nya adalah 19,2. Q2-nya ini salah ya. Q2-nya juga bukan 30 dikali setengah sama dengan 15. Q2-nya adalah data ke setengah N. Yaitu berarti data ke 15. Dimana kalau saya ngurutin itu di 28,65. Kayak gitu. Sama Q3-nya adalah data ke 3/4 N. Dimana data ke 3/4 N adalah 54,2. Jadi ini salah ya. Yang benar yang ini. Nah, kalau udah ketemu Q1, Q2, Q3-nya, tinggal kalian masukkan ke diagram box plot-nya. Ini kan berapa? Berarti 19,2. Ini 28,65. Ini 54,2. Di sini perhitungan saya 106,7. Dan di sini minus 33,3. Jadi yang benar yang ini. Apakah ada pertanyaan untuk A dan B? Ini saya tambahin. Loh. Zoom-nya kok tiba-tiba mati? Oh, enggak ding. Kirain Zoom-nya tiba-tiba mati. Ternyata enggak. Ada pertanyaan? Datanya cukup lumayan banyak. Nah, kalian kan sudah saya kasih tahu. Kalian bebas menggunakan apapun. Jadi kalau mau kalian pakai alat bantu Excel, datanya kalian copy ke Excel semua, kalian ketik di Excel, terus kalian nge-sort, atau kalian langsung tulis rumus sama dengan average atau sama dengan sum, itu juga diperbolehkan gitu loh. Karena saya bikin kunci jawaban juga pakai Excel sih. Gitu. Jadi nggak ada batasan ya. Saya kan udah bilang open segalanya kecuali catatan teman. Jadi kalau kalian mau open komputer, open PC, terus pakai Excel, itu ya bebas banget bisa kalian gunakan. Ya buat pelajaran lah nanti kalau UAS. Nggak muncul ya ininya, chatnya. Caranya nggak ada berarti langsung ketemu jawaban kan Bu ya. Caranya tinggal kalian tulis aja, misal rata-rata itu kan rumusnya sigma X dibagi N. Ya udah, kalian tulis aja rata-rata sama dengan sigma X dibagi N sama dengan berapa hasil kalian ngitung di Excel. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Yang C, rataan dan median data. Nah, rataan itu kan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Di mana hasilnya, kalau saya ketemu rataannya ada di 33,31. Ini saya ngitung pakai Excel sih. Dan mediannya ada di
25,65. Sebenarnya kalau kalian pakai Excel juga bisa sih sama dengan median. Sort datanya misal A1 sampai A30. Nanti langsung ketemu kok mediannya berapa. Kayak gitu. Kan udah dipersilahkan menggunakan segalanya. Karena saya tahu kalau kalian ngitung manual satu-satu nomor satu, nggak akan selesai sampai dunia kiamat. Ya selesai sih, tapi akan takes time banget. Makanya saya bilang open segalanya. Itu udah kunci banget sih, open segalanya. Lalu untuk yang D, apa ya? 15% data terpotong. Berarti X bar 15%. Dimana berarti kalian harus cari motong berapa data. 15 kali 30. Ini kan 4,5 ya. Kalian buletin ke 5. Jadi 5 data teratas dan 5 data terbawah kalian hilangkan. Di mana saya ngitung ketemunya di 29,65. Untuk yang D ini banyak banget yang udah bener kok. Motong 5 data, terus di rata-rata baik banget. Ya, 80% kalian menjawab benar. Yang E juga sama, 80, hampir semua menjawab benar. Kayaknya lebih dari 80%. Di mana variansi itu rumusnya sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Itu saya ketemunya 447,46. Terus S sama dengan akar variansi. Sama dengan 21,15. Gitu. Kalau komanya beda-beda tipis, kayak ada yang jawab 21,2. Itu masih saya benarkan. Ya udah. Yang penting hitungannya itu udah benar gitu. Walaupun angka komanya mungkin ada yang dibuletin satu angka di belakang koma, dua angka di belakang koma. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting pola pikir kalian, cara mengerjakan kalian itu udah tepat. Kayak misal rataan, itu juga beda-beda sih. Ada yang ketemunya 32, ada yang ketemunya 33,5. Itu tetap saya benarkan, karena ya yang penting caranya itu udah benar. Oh gitu cara ngitung rataan. Walaupun ya namanya juga mungkin kepleset masukin kalkulator atau gimana, wajar. Saya masih mewajari hal-hal yang seperti itu. Itu sih. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Dalam sebuah sekolah dengan 400 murid, ditemukan bahwa 150 orang menyukai apel, 200 jeruk, dan 170 Indomie. Ini hal yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah menggambarkannya dulu ke diagram Venn. Berarti kan di sini ada 3 lingkaran ya. Ada apel, ada jeruk, ada Indomie. Nah, 150 orang menyukai buah apel. Jadi seluruh lingkaran ini ada 150. 200 menyukai jeruk, 170 menyukai Indomie. 120 suka makan apel dan jeruk. Apel dan jeruk berarti di sini ya irisannya. Lalu 85 menyukai makan jeruk dan Indomie. Jeruk dan Indomie berarti yang ini. Irisan ini. Lalu 100 menyukai makan apel dan Indomie. Berarti irisan yang ini. Dan 65 menyukai tiga-tiganya. 65 ada di sini. Tengah. Nah, hintnya, kuncinya adalah kalian cari mulai dari tengah, terus ke pinggir-pinggir-pinggir gitu. Jadi misal ini 65. Nah, yang menyukai apel dan jeruk ada 120. Berarti yang menyukai apel dan jeruk saja, nggak suka Indomie, itu adalah 120 kurangi 65. Yaitu 55. Berarti di sini 55. Terus,
Apel dan Indomie. Apel dan Indomie yang suka 100. Dikurangi 65, berarti di sini 35. Ya, benar. Lalu jeruk dan Indomie. Jeruk dan Indomie 85, kurangi 65 berarti di sini 20. Terus yang suka Indomie saja. Yang suka Indomie saja, nggak ada irisan di sini aja. Berarti 170 kurangi 35 kurangi 65 kurangi 20. Berarti di sini itu 50. Terus yang suka jeruk aja, jeruk itu berapa? 200. 200 kurangi 55 kurangi 65 kurangi 20. Berarti 200 kurangi 120, 80, ini 60. Ini agak salah sih. Saya akuin agak salah soalnya. Yang di apel. Apel itu 150 kurangi 55 kurangi 65 kurangi 35. Itu sama dengan min 5. Kan nggak mungkin ya ada manusia jumlahnya minus. Nah ini di sini yang saya agak miss salah. Tapi bisa dianggap karena tidak ada pertanyaan yang nanya apel aja, ini bisa kita anggap 0. Nah, baru kalian jawab pertanyaannya. Menyukai apel tapi tidak suka jeruk. Berarti yang tidak beririsan sama jeruk. Di mana hal itu berarti yang ini. Ini aja. Ini sama ini. Ini kan 0. Ini kan 0 tambah 35. Berarti sama dengan 35. Terus yang B. Menyukai jeruk dan Indomie tapi tidak suka apel. Menyukai jeruk dan Indomie tapi tidak suka apel. Maka yang ini, 20 ini. Jeruk dan Indomie. Iya benar. Tapi tidak suka apel. Berarti yang 20 ini. Terus yang ketiga, tidak menyukai apel dan Indomie. Berarti dia suka jeruk aja. Berarti yang 60. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kuncinya adalah jadi kuncinya adalah yang tengah ini didefinisikan dulu, baru kalian ke pinggir-pinggirnya. Gitu sih cara ngerjainnya. Biar lebih mudah. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 3. Iya benar. Terdapat 4 petugas kesehatan yang berkeliling untuk mendata PDP COVID-19, yaitu Andi, Budi, Cantik, dan Dinda. Andi mendata 20% dari total PDP dan selalu melakukan kesalahan pencatatan 0,5%. Jadi, PA atau probabilitas Andi mendata adalah 0,2. Kita desimalkan semua persentasenya. Nah, probabilitas Andi salah, berarti probabilitas kesalahan jika itu Andi yang melakukan, salah ya? Bentar. Oh iya benar. Bentar. Kayaknya saya yang salah. Kebalik. Probabilitas iya, benar-benar kok. Adalah 0,005. Iya, nolnya 2.
Lalu yang kedua, probabilitas Budi adalah 0,6. Di mana probabilitas salah jika Budi adalah 0,01. Terus probabilitas cantik melakukan adalah 0,15. Probabilitas salah jika cantik adalah 0, aduh ini nolnya berapa? 1. Terus yang terakhir, Dinda itu 0,05. Probabilitas salah jika Dinda adalah 0,005. Jadi didesimalkan semua. Nah, pertanyaannya kan, bentar. Jika supervisor mereka mengeluh bahwa ia menemukan kesalahan pencatatan, berapa probabilitas bahwa hal tersebut merupakan kesalahan Andi? Dan berapa probabilitas hal tersebut merupakan kesalahan Dinda? Berarti yang ditanyakan adalah, ini kayak kebalik apa gimana ya saya? Nah, Mbak Ia menemukan berapa probabilitas bahwa hal tersebut merupakan kesalahan. Oh iya benar. Yang ditanyakan yang pertama adalah yang A, P, A, probabilitas Andi jika dia salah, dan oke, kebalik deh saya. Sorry. Saya jadi bingung sendiri. Ini PAS, ini PAS. Ini PBS. Ini PCS. PDS. Jadi probabilitas Andi jika dia salah, probabilitas Budi jika dia salah, probabilitas cantik jika dia salah, dan probabilitas Dinda jika dia salah. Yang ditanya adalah PSA, dan yang kedua adalah PSD. Sorry. Kurang fokus. Nah, langkah pertama adalah kalian cari PS-nya dulu. Probabilitas salah secara keseluruhan. Di mana PS itu adalah bentar. Nomor 3 kok saya bingung sendiri ya. Aduh, catatannya nggak dibawa lah. Nomor 3, saya masih bingung. Coba nanti saya kerjakan ulang. Minggu depan kita bahas lagi aja. Kok saya takutnya saya salah soal sih. Salah nulis soal. Gitu. Kita tunda aja nomor 3 minggu depan. Saya catatannya juga nggak saya bawa. Kita lanjut ke nomor 4 dulu aja. Ada pengiriman 6 truk berisi alat rapid test terdapat 2 mobil yang mengalami gangguan mesin. Jika sebuah kota menerima 4 truk, tentukan fungsi probabilitas dan tabel distribusi serta distribusi kumulatif dari probabilitas kota tersebut mendapat truk dengan gangguan mesin. Serta tentukan probabilitas kota tersebut mendapat maksimal 1 truk dengan gangguan mesin. Jadi intinya, ini kan ada 6 truk. Di mana 6 truk itu 2 itu rusak, ada gangguan mesin kan, dan 4 baik. Iya benar. Lalu dari 6 ini, 4 truk ke sebuah kota, 4 truk ke kota A misal. Nah, kita disuruh bikin tabel distribusinya. Yang pertama, tentukan fungsi probabilitasnya. Fungsi probabilitasnya adalah fx. Ini yang A ya. Fx sama dengan, kan total ada
Yang rusak ada 2. Berarti 2 diambil X. Yang benar ada 4. 4 diambil 4 min X. Kok 4 min X? Karena kan ada 4 kan yang ke kotak A. Dibagi 6 diambil 4. Gitu. Di mana X-nya ini adalah sama dengan 0, 1, dan 2. Loh Bu, kenapa cuma 2? Cuma sampai 2? Karena di sini yang rusak itu cuma ada 2. Nah, beberapa dari kalian itu menjawab sampai 4. Padahal yang rusak itu mobilnya cuma 2, nggak sampai 4. Gitu. Nah, itu yang A. Yang B, kalian bikin tabelnya. Di sini X, X-nya 0, 1, 2. Ini Fx, ini kumulatifnya. Nah, pertama kita cari F0-nya dulu. F0-nya kan berarti 2 diambil 0, 4 diambil 4, dibagi 6 diambil 4. Sama dengan 1/15. Lalu F1-nya sama dengan 2 diambil 1, 4 diambil 3, 6 diambil 4. Sama dengan 8/15. Lalu F2-nya 2 diambil 2, 4 diambil 2, 6 diambil 4. Sama dengan 6/15. Nah, ini kalian masukkan ke sini. 1/15, 8/15, 6/15. Kumulatifnya, ini 1/15, ini 1 ditambah 8 bagi 15. 9/15. Ini pasti 1 ujungnya. Gitu. Ini total aja sih 1 pasti. Berikutnya, tentukan probabilitas kota tersebut mendapat maksimal 1 truk dengan gangguan mesin. Berarti maksimal 1 truk adalah PX kurang dari sama dengan 1. Makasih, Mbak. PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Berarti 1/15 ditambah 8/15. Sama dengan 9/15. Sama dengan 3/5. Gitu. Yang C. Atau bisa juga kalian langsung jawab yang ini. Karena ini kumulatif sampai 1 kan. Kalau ini kumulatif sampai 2. Ini kumulatif sampai 0. Gitu. Nah, untuk yang nomor 5, pada sebuah rumah makan Padang memiliki layanan delivery maupun drive-thru. Jika X merupakan durasi delivery per hari dan Y merupakan durasi pelayanan drive-thru per hari, berikut merupakan fungsi probabilitas gabungannya. Ini ya fungsinya. Tentukan distribusi marginal dari X. Yang A itu adalah GX. Di mana GX adalah integral batas-batasnya Y. Ini kan batas-batasnya Y 0 sampai 1 ya. Dari fungsi gabungannya sorry. 4/3Y dy. Jadi diintegralkannya terhadap Y. Jadi ini tinggal dimasukin aja. Dari 0 sampai 1. Kan 2. Sama dengan 2/3X ditambah 2/3. Udah, 2/3X tambah 2/3. Maka GX-nya adalah 2/3X tambah 2/3. Ini bisa juga kalau kalian sederhanakan, X plus 1. Gitu. Nah, kalau yang Y-nya, HY, berarti diintegralkannya terhadap X, di mana tetap batasnya 0 sampai 1, 2/3X ditambah 4/3Y dx. Nah, diintegralkan terhadap X,
Jadi 1/3 ditambah 4/3Y. Di mana ini bisa disederhanakan misal 3, 4Y plus 1. Gitu. Maka HY-nya adalah 1/3 dikali 4Y plus 1. Nah, untuk C-nya itu tidak bisa dicari. Sebenarnya ya, karena hasilnya lebih dari 1 dan itu tidak mungkin. Pada probabilitas durasi layanan delivery pada suatu hari 2,5 kali lebih sibuk daripada layanan drive-thru. Sorry, itu bukan poli, drive-thru. Jadi, kan delivery tadi X, drive-thru Y. Maka di sini yang perlu kita cari adalah PX sama dengan 2,5 kali Y. Gini. Jadi, kalian hanya perlu mengintegralkan Y-nya aja. Dari 0 sampai 1. Terus kalian ganti fungsinya. X-nya berarti 2/3 dikali 5/2 Y. Ya, benar. 5/2Y ditambah 2Y. DY. Itu. Sebenarnya caranya ini. Cuman setelah saya hitung ternyata nggak ada hasilnya. Hasilnya lebih dari 1, sorry. Gimana nggak mungkin kan? Lebih dari 1. Iya kah? Lebih dari 1. Bentar. Iya. Hasilnya saya nemu lebih dari 1. Atau cara kedua itu bisa juga. Ini cara kedua ya. Ini cara pertama. Kalian diintegralkan tetap 2 kali. Jadi pertama terhadap X dulu. 2/3. Ini berapa ya tadi? Saya lupa. X plus 2Y. DX, DY. Nah, batasnya X-nya adalah 0 sampai 5/2Y. Y-nya adalah 0 sampai 1. Nah, ada 2 ini sih. Hasilnya harusnya nggak beda jauh. Saya ngitung itu 1 lebih sih. Sekitar 1,1, 1,2. Nah, itu kan nggak rasional kan? Karena nilainya lebih besar dari 1. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi C itu caranya gini, kalau kalian menemui soal yang sama, tapi untuk yang C ini saya anulir. Karena ternyata nggak ada jawabannya. Bukan jawabannya irasional, sorry. Saya masih ada utang yang nomor 3 ya. Nanti kalau udah ada chat jawaban saya yang nomor 3 akan saya share di grup. Saya harus lihat catatan dulu. Apa ada pertanyaan? Bu mau tanya. Iya, silakan. Yang nomor 4 itu. Iya. Oh, F0-nya itu bukannya 0 ya, Bu ya? Kenapa kok 0? 2 kumulatif 0 itu bukannya 0, jadinya hasilnya nanti 0. 2 kombinasi 0, bukan kumulatif. 2 kombinasi 0 itu Oh ya, 1. kombinasi. Ya, maksudnya kombinasi. 2 kombinasi 0 itu 1. 1. Coba aja. Kan saya, aduh gimana ya?
Bentar ya. Saya tulis di sini aja ya, kan kombinasi 2, 0. Berarti kan 2 faktorial dibagi 0 faktorial dikali 2 min 0 faktorial. Ya kan? 2 faktorial, 2. 0 faktorial itu 1, bukan 0 loh. Ya enggak? Iya. 2 Terus min yang 0 4 kali 2. Kan ini dicoret jadi sama dengan 1. 4 kombinasi iya. 4. Kalau Nah, yang ya kombinasi 4. 4 kombinasi 4 berarti kan 4 faktorial dibagi 4 faktorial min 4 min 4 faktorial. 4 faktorial kan berarti 4 kali 3 kali 2. Ini, atau gini deh, ya wis lah, nggak apa-apa. 4 kali 3 kali 2, 0, 4 min 4 kan 0. 0 faktorial 1. Ini dicoret semua sama dengan berapa? 1 apa 0? Sama dengan 1 kan? Bukan sama dengan 0. Iya nggak? Iya. Berarti saya yang salah. Terus itu, kan itu 4 ya, Bu ya. Jadi saya kira itu sampai F4 gitu. Iya, nah kebanyakan dari kalian mengira sampai F4. Padahal X itu adalah fungsi probabilitas mesin yang rusak, mobil dengan mesin yang rusak. Di mana mobil dengan mesin yang rusak itu jumlahnya cuma 2, bukan 4. 4 itu adalah mobil yang dikirim ke sebuah kota. 4 itu adalah mobil yang dikirim ke sebuah Makanya kota. waktu saya ngerjain juga bingung. Gitu. Dibaca aja ini kan probabilitas kota tersebut mendapat truk dengan gangguan mesin. Maka X-nya adalah ini, truk dengan gangguan mesin. Ini adalah X-nya. Di mana X-nya itu berarti maksimal adalah 2. Karena jumlah truk yang ada gangguan mesinnya cuma 2. Gitu. Makanya X-nya 0, kalau nggak 0, 1, atau 2. Tuh. Ada pertanyaan? Baik. Slide nomor 3, karena saya harus buka catatan. Dan saya nggak bawa catatannya. Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini sampai segini aja. Pertemuan lagi besok Kamis. Kita masuk ke bab baru, yaitu tentang distribusi probabilitas diskrit. Kita masuk bab baru. Oh iya, mata kuliah ini juga akan ada tugas besar. Tugas besarnya insya Allah saya share besok Kamis atau hari Senin depan, kayak gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada pertanyaan juga kalian bebas menanyakan di grup Telegram. Terus juga kalau kalian nanti ujian lagi UAS, silakan manfaatkan alat apapun yang ada, hikmahnya ya. Karena saya tahu kalau ngitung manual pasti nggak akan pernah selesai dalam waktu 2,5 jam. Makanya kenapa saya sediakan, silakan kalian mengerjakan dengan menggunakan Excel, kayak gitu. Dengan menggunakan apapun. Tuh. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi pertemuan teori probabilitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, saya masih ada utang nomor 3 ya. Oke, Bu.